Halo sahabat LIPI, belajar bersama peneliti kali ini akan ditemani oleh Dr. Sunit Hendrono. Kenalan dulu yuk. Kalian bisa panggil Pak Sunit. Pak Sunit sekarang adalah peneliti di Pusat Penelitian Kimia LIPI. Pak Sunit telah mendapatkan gelar S1 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang kimia organik, serta S3 dalam bidang kimia polimer di The University of Queensland, Australia. Seperti yang sudah diketahui oleh sahabat LIPI, masa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak limbah medis plastik seperti masker, penutup kepala, sarung tangan yang digunakan baik tenaga medis maupun masyarakat umum. Limbah medis plastik ini sendiri sulit untuk didaur ulang, antara lain karena bersifat ringan, sulit dalam pengumpulannya dan terkadang mengandung lebih dari satu bahan plastik. Pandemi COVID-19 ini telah meningkatkan limbah medis plastik yang tidak tertangani. Peningkatan limbah medis plastik ini pun berpotensi menyebabkan pencemaran mikroplastik yang dapat mengganggu ekosistem dan lautan. Sekarang ini, menurut peraturan yang ada, limbah medis termasuk limbah medis plastik diatasi dengan insenerator. Tenang sahabat LIPI, Pak Sunit di sini akan menjelaskan bahwa Pusat Penelitian Kimia LIPI berhasil mengembangkan metode daur ulang limbah medis dengan metode rekristalisasi. Nah, apa sih metode rekristalisasi itu? Metode rekristalisasi merupakan suatu metode untuk melakukan daur ulang limbah medis plastik yang berdasarkan sifat kelarutan plastik dalam pelarut. Metode rekristalisasi menjadi salah satu solusi dalam menangani peningkatan limbah medis plastik yang timbul selama pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan metode rekristalisasi menghasilkan plastik daur ulang berupa serbuk. Metode rekristalisasi memiliki kemurnian produk daur ulang yang tinggi sehingga dapat digunakan kembali untuk keperluan yang sama. Metode rekristalisasi mudah dan efektif untuk diterapkan pada berbagai jenis plastik. Metode rekristalisasi mampu memisahkan kandungan logam yang terdapat dalam plastik medis. Pengembangan metode rekristalisasi dapat menghasilkan sterilisasi yang dilakukan secara in situ dalam rangkaian proses daur ulang. Metode ini dapat didesain untuk dilakukan proses secara kontinu. Untuk melakukan proses rekristalisasi ini, maka akan melalui dua tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu pelarutan dan tahapan yang kedua adalah pengendapan. Dalam tahapan pertama yaitu proses pelarutan, limbah medis plastiknya kita larutkan dalam pelarut yang sesuai dengan jenis plastiknya. Kalau dalam limbah masker ini, maka plastiknya adalah polipropilena dan pelarutnya adalah toluene. Kita larutkan sampai terbentuk larutan yang sempurna, kemudian kita lanjutkan pada tahap yang kedua yaitu proses pengendapan. Dalam proses ini kita campurkan larutan plastik tadi dengan anti pelarutnya dan kemudian akan terbentuk endapan serbuk. Ukuran serbuk bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Inilah salah satu kelebihan dari metode rekristalisasi ini, dan plastik yang terbentuk, serbuk plastik yang terbentuk akan menghasilkan plastik yang murni sehingga kita bisa menggunakan plastik tersebut untuk tujuan yang serupa, misalnya untuk masker atau untuk produk-produk medis yang lainnya juga. Dan selanjutnya kita akan mengembangkan agar proses ini bisa dilakukan secara kontinu 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Dan ini sedang kita lakukan parameter-parameter agar proses ini bisa kita lakukan secara kontinu dalam skala yang cukup besar. Para peneliti LIPI melaksanakan kegiatan untuk penanganan limbah medis dalam masa pandemi COVID-19, diantaranya dengan metode daur ulang rekristalisasi yang dilaksanakan oleh peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah di dalam menangani permasalahan limbah medis yang ditimbulkan oleh masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana sahabat LIPI? Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti ya.
LIPI berharap metode ini dapat menjadi alternatif sebagai penanganan daur ulang limbah medis plastik. Stay safe, stay healthy sahabat LIPI.